Kali ini saya hendak bercerita tentang orang-orang yang mendorong kemampuan fisik mereka di atas rata-rata kemampuan fisik orang yang ada di bumi ini. Mereka bisa berlari berhari-hari, ada yang bersepeda lebih dari 20 hari. Apa yang membuat mereka tergerak untuk melakukannya? Dan siapa mereka? Apa yang ingin mereka capai dengan kegiatan yang sebagian orang menganggapnya sebagai perbuatan yang gila. Nah, di hadapan saya sudah ada Pak Marianto. Pak Marianto, apa kabar? Baik, Bang Andi. Datang dari? Jogja. Saya menebak umur Anda sekitar 30-an. Betul. Betul ya? Tambah 31. Oh, tambah 31. Berarti total? 61. 61 tahun. Tapi dengan kondisi fisik yang terlihat sangat bugar ini ya. Ya. Baik, jadi Anda betul ya pernah ikut lomba lari maraton di Yunani. Ultramaraton. Ultra. Apa bedanya maraton dan ultramaraton? Ultra berarti di atasnya maraton. Oke, Di atas- apa pembedanya? Kalau maraton batasnya hanya 42,2 km. Oke, kalau ultra? di atas itu mulai 50 km, 100 km, 160, Oke. 200 dan seterusnya. Kalau di Yunani waktu itu berapa kilometer? 246 km. Kira-kira Iya. Jakarta Bogor PP 2 kali. Anda lari? Lari, jalan, pokoknya keep moving. Tidak boleh tidur-tiduran dulu? Terserah, panitia hanya beri waktu kita 36 jam. Oh, ada batas waktunya. Betul. Dan setiap tahun akibatnya yang bisa finish hanya 40% dari 400 peserta dari 50 negara. Banyak pesertanya, tapi 40% yang bisa mencapai. Selesai di bawah 36 Anda termasuk jam. yang mana? Yang Sampai 40%. atau tidak? 40%. Yang bisa finish. Catatan waktu Anda berapa? 35 jam 56 menit. Nyaris di Iya. batas yang diperbolehkan. Iya. Kenapa Anda sampai harus melakukan itu? Jadi ceritanya kita tarik ke belakang Iya. sedikit. Awalnya bagaimana ini? Jadi ketika saya umur 40 tahun, Oke. karena saya adalah pendiri dan guru di Satria Nusantara. Satria Nusantara. Iya, itu Ini apa mengajarkan orang untuk sehat dan bugar. ini? Sehat dan bugar Jadi melalui? latihan pernapasan. Oke. Jadi saya harus memberi contoh sebagai gurunya. Ketika saya berumur 40, saya selalu mengadakan kegiatan setiap tahun untuk melihat apakah umur saya bertambah, apakah saya semakin kuat atau semakin loyo. Oke. Maka setiap tahun saya mengadakan event sendiri. Ketika saya umur 54, saya bahkan mengadakan kegiatan naik turun gunung 10 gunung dalam waktu 5 hari. 10 gunung? Iya, di Dalam Jawa 5 Tengah. hari? Iya, semua Gunung saya apa habiskan. aja? Semua saya habiskan yang di Jawa Tengah gunungnya. Oke. Nah, setelah itu ada lomba 3 hari di lintas Sumbawa, 320 km. Diberi waktu 72 jam. Ngapain saya ngadakan sendiri kalau ada orang lain yang ngadakan? Sekalian saya ingin menunjukkan bahwa hasil latihan saya itu bisa bersaing dengan orang lain. Nah, sehingga ketika saya umur 55 tahun, saya ikut lomba lintas Sumbawa dan gagal. Gagalnya maksudnya? Gagal saya berhenti di 130 km karena ankle saya sakit. Karena niat saya untuk sehat, jadi saya berhenti saja dulu. Tahun depan saya balas. Oke. Saya persiapan latihan lebih baik. Tahun berikutnya ketika diulang tahun kan oleh panitia waktu umur 56 tahun, saya bahkan finish juara 2. Juara 2? Ya, juara 1 seumur anak saya nomor 1, juara 3 seumur anak saya nomor 3. Saya juara 2. Umur 56 tahun. Tapi apakah itu berarti Anda peserta paling tua saat itu? Yang bisa finish saat itu. Yang bisa finish? Ya. Oke. Ada yang lebih tua tapi tidak finish? Tidak finish. Karena finishernya tidak banyak. Oke. Nanti coba cerita, karena ini kan bukan cuma 2 kali pengalaman Anda ikut dalam lomba lari ultramaraton, tapi nanti ada di beberapa event Anda ikut juga ya? Betul. Nah, tapi sebelum itu saya pikir ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini.
Spartathlon adalah salah satu lomba ultramaraton terberat dan bergengsi di dunia. Lomba ini mulai diadakan pada tahun 1984 menempuh jarak 246 km dari Athena ke Sparta, Yunani, melintasi jalan aspal, tanah dan kerikil, serta tanjakan dan turunan yang panjang. Selain jarak dan rute yang menantang, cuaca dengan perbedaan temperatur antara 9 sampai 27 derajat Celcius sangat menguras tenaga peserta, sehingga setiap tahun rata-rata hanya 40% peserta yang dapat finish. Marianto yang berusia 61 tahun menjadi salah satu peserta Spartathlon 2023 asal Indonesia dan mampu finish dengan catatan waktu 35 jam 56 menit atau 4 menit sebelum batas waktu yang ditentukan panitia. Marianto belum puas dengan pencapaiannya, namun ia bahagia karena berhasil finish dan membawa nama Indonesia. Marianto dan ini Indonesia. Untuk lolos kualifikasi Spartathlon, Marianto mengikuti sejumlah lomba ultramaraton. Di tahun 2022, ia mengikuti 24 Horas Santander di Spanyol dan berhasil menempuh jarak 186,87 km sehingga mendapat tiket ikut Spartathlon. Marianto menekuni ultramaraton sejak tahun 2017. Pada tahun 2018, ia mengikuti Tambora Challenge Lintas Sumbawa menempuh jarak 320 km dengan batas waktu 72 jam. Hebatnya Marianto berhasil finish dengan waktu 63 jam 14 menit dan menjadi juara 2. Selain menekuni hobi lari, Marianto juga hobi mendaki gunung. Tentunya hobi yang memerlukan fisik prima. Kalau lihat begitu, saya pikir saya harus menyerah sebelum mencoba. Tapi ngomong-ngomong, Anda udah punya cucu? Sudah 3. 3 cucu, anak? Anak 4. Anak 4, oke. Jadi ini sebenarnya udah kakek-kakek lah ya? Iya. Oke. Nah, saya coba runut dulu ya, kejuaraan yang Anda ikuti ya. Iya. Tahun 2017 juara 1 kategori Master 50 Plus ITB Ultra Jakarta Bandung. Betul. Ini jaraknya 170 km. Ya. Kemudian 2018 juara 2 Tambora Challenge Lintas Sumbawa NTB 320 kilo tadi ya, yang Anda ceritakan. 2019 juara 2 kategori 55 plus Hulu Langat Marathon Malaysia 42,2 km. Kemudian 2020 Anda juara 2 kategori Master 40 plus Langkawi Ultra Malaysia 100 km. Kemudian 2021 juara 2 kategori Open dan juara 1 kategori Master 45 plus Westlake Ultra 24 jam Yogyakarta menempuh jarak 170,4 km. Saya baca aja udah ngos-ngosan apalagi larinya ya. Kemudian 2022 juara 2 kategori Open 24 Horas Santander Spain menempuh jarak 186,87 kilo. Sekaligus bisa untuk kualifikasi Spartathlon. Dan 2023 Anda adalah finisher ya, artinya yang sampai kepada finish Spartathlon 246 kilo Yunani dengan waktu yang tadi 35 jam 56 menit. Jadi dari semua yang saya bacakan ini, mana yang paling berat menurut Anda? Spartathlon. Kenapa paling berat? Pertama jarak dan waktu yang diberi hanya sedikit 36 jam. Oke, jaraknya 246 km, waktunya 36 jam. Betul. Jadi itu kalau kecepatan kita rata-rata berapa kalau begitu? Sekitar 7 km per jam. Oke. Kalau jalan pasti rugi. Oke. Jadi harus banyak berlari. Jalan udah pasti nggak bisa masuk finish pada waktu yang ditentukan ya. Iya. Terus tantangan lain yang Anda hadapi di Spartathlon itu
Perubahan temperatur. Jadi tubuh itu dikuras betul tenaga. Ketika malam itu 9 derajat Celcius, ketika siang itu 27 derajat. Mungkin bagi kita nggak masalah, tapi teriknya matahari itu yang sangat menguras tenaga. Sampai kalau lihat videonya gosong itu badan itu. Oke, jadi bisa membayangkan di Yunani bagaimana lintasannya ya. Ya. Terus itu naik turun atau Betul. datar aja? Jadi karena itu tepi pantai pasti berbukit-bukit. Jadi elevasi totalnya itu 3.000 meter. Ketika naik gunung kita sudah dibuat capek. Sudah 160 km baru kita ketemu base mountain-nya. Oke, jadi nanjak Betul, terus. gunung dan nggak ada jalannya karena hanya dipakai untuk lomba setahun sekali. Oke. Jadi berbatu. Jadi jangan harapkan ada Ya, cuma jalanan yang mulus gitu ya. sama panitia hanya diberi tali batasi jurang supaya tahu bahwa itu jurang. Kita ngikuti aja itu. Nah, ketika turun sangat tajam dan berkerikil. Saya jatuh 3 kali di situ karena sangat licin sekali. Baik. Itu yang sangat berat sebetulnya itu. Nah, ketika turun dinginnya masih 13 derajat. Jadi karena saya malam itu pakai headlamp, itu kelihatan seperti salju yang turun. Padahal itu uap air. Jadi memang sangat menguras tenaga. Nah, setelah jam 10 mulai sangat terik matahari. Jadi caranya ya ketika berhenti di water station atau checkpoint, topi buka, celupkan air es, pakai lagi, lari lagi. Itu mengepul, bush. Iya. Oke, nanti cerita ya strategi yang Anda lakukan. Karena ini kan kita bicara dalam waktu 36 jam sudah harus mampu menempuh 246 km. Iya. Jadi artinya harus lari terus itu. Kalau berhenti udah pasti nggak akan nyampe dalam batas waktu yang ditentukan. Betul. Nah, bagaimana strategi Anda, apa latihan yang Anda persiapkan, dan tantangan di lomba-lomba yang lain seperti apa ya? Ya. Nanti jelaskan, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Pengalaman saya di tahun yang lalu di Spanyol, itu saya harus kehilangan 4 kuku kaki dan lecet. Mas Yanto, pada saat Anda berlari seperti itu, kan tadi ngejar waktu yang 36 jam. Malam hari itu bagaimana itu? Anda tidur dulu? Tidak sempat tidur. Jadi Anda lari sepanjang 35 jam Tidak tanpa sempat henti? tidur, tidak sempat ngantuk. Makan bagaimana makan? Tidak pernah makan besar. Jadi ada roti, ya makan. Ada crackers, ya makan. Ada buah, ya makan. Makan minum terus saja. Itu dari mana makanan-makanan Panitia itu menyediakan 75 checkpoint atau water station. Jadi setiap itu ada. Dan panitia memberi kesempatan kepada keluarga untuk menjadi tim support di 15 titik dari 75 titik itu. Oke. Nah, itu yang biasanya sangat membantu karena saya biasanya kalau latihan misalnya minum jusnya, saya biasanya air kelapa, semangka dan melon. Nah, itu disediakan oleh tim keluarga saya sehingga saya ketika itu bisa minum yang saya biasa minum waktu latihan. Kebutuhan Anda berarti disediakan oleh keluarga? Ya, jadi Anda bawa keluarga ini? Betul, bawa anak saya jadi supirnya, istri saya menyediakan konsumsi sama minumannya. Adik saya juga membantu mengontrol jam masuknya, kurang berapa jam, kurang berapa menit lagi. Oke, jadi ini sambil piknik keluarga ini? Betul. Tapi kalau lihat kan sedih. Istri Anda lihat bagaimana Anda harus berjuang itu kan nggak gampang melihat. Betul, saya mau mengulang nggak boleh lagi. Katanya yang lebih stres itu tim supportnya. Finish nggak? Udah gitu. kebayang ya. Oke, jadi itu yang terjadi ya. Anda berlari tanpa henti 1,5 hari Ya. lamanya. Ini kita nggak bicara cuma sejam 2 jam. Ini bukan bicara dari Jakarta Bandung ini ya. Tapi ini bicara 246 kilometer. Betul. Kalau bicara lari selama itu, bagaimana dengan sepatu? Apakah sepatu ini Anda ganti atau nggak ganti-ganti? Ya, saya bawa 3 sepatu untuk ganti. Jadi lari 100 km, biasanya kaki sudah mulai membesar. Pengalaman saya di tahun yang lalu di Spanyol, itu saya harus kehilangan 4 kuku kaki dan lecet. Aduh. Karena sepatunya nggak diganti.
kaki membesar. Oh, jadi sepatu itu nanti bakal nggak muat kalau kita Betul, lari. karena jadi kan memuai. Betul, Kaki kita betul. Karena memuai. semua cairan nutrisi pasti dikirim ke kaki untuk bisa berlari terus. Nah, saya belajar hal yang baru tahun ini. Setelah 100 km, saya ganti ukuran tambah 1 nomor. Oke. Turun dari gunung, ganti lagi sepatu 1 lagi. Sehingga ini lomba yang paling berat, tapi yang paling membahagiakan saya. Karena? Karena tidak ada kuku satupun yang rusak, tidak ada lecet, yang ada cuma pegel di paha dan punggung sini. Sehingga 3 hari kemudian saya bisa ngajak anak istri saya trekking di Swiss, pegunungan Alpen. Naik gunung lagi, Iya. trekking. Astaga, 3 hari istirahat Kemudian cukup. iya cukup. Ini kan tadi bicara di Yunani ya. Ya. Itu pesertanya ada orang Indonesia nggak? Ada, waktu itu kita berangkat berdua, yang satu putri umur 37 tahun, Indah Yunita, dia memang juara satunya Indonesia. Jadi kita berdua yang tahun ini punya kualifikasi untuk mendaftar. Oke. Mbak Indah ini sampai ke Finish juga. Finish juga. Ya. Artinya ini kebanggaan untuk Indonesia juga ya. Betul. Setelah Yunani yang Anda anggap terberat, berikutnya apa yang berat? Lintas Sumbawa 320 km. Karena jaraknya, karena Jarak dan panas. panasnya. Pada saat itu like feels-nya itu 48 derajat Celcius. Oke. Sampai kita pakainya udah pakai ninja, semua tutup semua. Itu hari ketiga itu saya sudah halusinasi. Karena finish 63 jam, saya tidur hanya 2 jam. Malam ketiga, kalau lihat ke kiri rumput, itu ular yang berjalan. Oh. Kalau lihat kebakaran sampah, itu naga yang bergerak. Oke, halusinasi nih ya. Betul, halusinasi, Ini karena apa? Dehidrasi atau apa nih? kurang makan dan kurang tidur. Oke, akibatnya seperti itu. Betul. Lalu bagaimana Anda menjaga tetap Konsentrasi ke menjaga garis kesadaran? putih di tengah jalan. Karena itu jalur ke arah Gunung Tambora, itu sepi, nggak ada kendaraan. Jadi konsentrasi hanya lihat ke garis putih, itu saja. Kadang-kadang garis putih hilang. Berarti saya tidur sambil lari. Iya. Oke, itu berapa banyak pesertanya dan berapa banyak yang bisa masuk finish? 29 peserta waktu itu yang finish hanya sekitar 8 orang. Ada peserta dari luar negeri? Ada, tapi tidak finish. Oh, Di 160 kilo udah nyerah, buka sepatu, bawahnya semua udah lecet. astaga. Karena saking panasnya aspal itu. Berarti lebih jauh daripada Yunani ya? Betul, tapi waktunya longgar, 72 jam. Oke. Jadi jalan pun oke lah, nggak masalah. Jadi Anda pada saat di event yang terakhir ini, Anda nggak tidur, Tidak tidur sama sekali. tapi istirahat. Istirahat, ganti sepatu, sama sholat saja. Tapi itu fisik Anda mampu untuk memikul beban seberat itu. Ya, tentu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya ingin membuktikan umur saya tambah boleh, tapi sehat dan bugar saya tidak boleh menurun, malah harus bertambah. Ketika saya pertama ikut lari 100 km di Malaysia, waktu tempuh saya 13 jam 31 menit. Sekarang kalau saya lari 100 km, waktu saya cuma 10 jam. Wow, Tambah umur 6 tahun, tapi bisa lebih cepat. cepat. Itu tandanya saya tidak semakin tua fisiknya. Angkanya saja yang bertambah. Sehingga bagi saya, X is not, ya orang bilang bukan It doesn't hambatan. matter lah. Ya, oke. Ya, jadi umur itu udah nggak menentukan juga ya. Saya ingin berusaha untuk memecahkan rekor dunia ketika umur 65, itu lomba 48 jam. Sehingga dari sekarang saya harus lebih siap. 48 jam itu rekornya bertahan dari tahun 2004 oleh Christian Menix dari Prancis. Ketika dia umur 65, dia lari 48 jam, bisa menempuh jarak 324 km. Wow. Nah, saya harus bisa lebih dari itu. Jadi ada target dalam hidup Anda ini. Ya? Betul, dia bisa, saya harus bisa. Artinya ini keluarga masih harus siap-siap menghadapi menghadapi situasi di mana mereka ini deg-degan terus ini ngeliat suaminya, ayahnya akan mencapai target 65 tahun, bisa lari. Lebih dari 325 km. Sampai hari ini masih ada keinginan itu? Bahkan lebih. Oh, semakin bersemangat. Ya, karena saya tahu saya belum sampai puncak fisik saya. Belum sampai puncak. Belum. Mungkin umur 70 besok. Oke,
Kita sekarang rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Maksudnya? Kosong nggak boleh napas. Oh, berhenti bernafas? Iya. Untuk berapa lama? Mas Yanto, kita lanjutkan ya. Silakan, Bang. Pertama tentu kalau lari begitu saya membayangkan biaya, apalagi kalau keluarga jadi ikut ya untuk mensupport Anda. Terus belum lagi tiket. Pendaftaran bayar atau tidak? Bayar. Bayar, pendaftaran bayar. Itu duitnya dari mana itu? Dari usaha sendiri. Jadi pekerjaan Anda sehari-hari apa? Saya punya pusat olahraga namanya Depok Sport Center. Oke. Terus sebagian besar juga disewakan. Ada yang sewakan untuk supermarket, ada untuk restoran. Jadi dari sana saya punya pendapatan yang bisa saya gunakan di usia lanjut saya ini. Ini ada hadiahnya nggak sih? Kalau kita bicara Yunani, bicara lomba-lomba yang Anda ikuti, Anda ngejar. Kan banyak pelari-pelari dari ya negara-negara tertentu yang tujuannya adalah mendapatkan hadiah. Karena hadiahnya gila-gilaan. Nah, Anda ini salah satu tujuan Anda untuk mendapatkan hadiah itu juga atau gimana? Hadiah yang tidak ternilai bagi saya karena saya tahu bahwa tubuh saya masih berfungsi seperti anak muda. Itu yang tidak ternilai. Oke. Sehingga kalau saya ditimbang dengan timbangan metabolisme, umur saya baru 28 tahun. Oh, jadi umur fisik Anda 28 8 tahun. tahun. Usia tanggalan Anda 61 tahun. 61. Hadiah tadi dapat nggak hadiah ini? Kalau lintas Sumbawa dapat, tapi tidak cukup untuk biaya latihan. Nutup biaya, Ya. oke. Kalau yang di luar negeri itu? Tidak Kalau ada, Juara tidak. 2 tadi? Hadiahnya dalam bentuk hanya piala, medali, Nggak ada uang sih itu? tidak ada uang. Jadi Anda nombok terus ini kalau ikut lomba-lomba? Nggak nombok. Membiayai hidup saya sendiri. Salah satu tips yang Anda sebutkan, kenapa Anda bisa seperti ini adalah mengolah pernafasan. Ya. Nggak cuma latihan fisik aja ya. Mengolah pernafasan itu apa sebenarnya sih? Jadi konsep kita di pernapasan Sehat Nusantara itu sebenarnya sederhana. Apa itu? Pertama, inti hidup adalah napas. Kalau nggak percaya jangan bernapas. Iya, kalau itu saya percaya itu. Oke. Nah, hanya manusia sebagian besar bernapasnya sangat dangkal. Maksudnya? Hanya sekedar bernapas tidak sampai dasar paru-paru. Oke, jadi Ya betul. Ya. Harusnya itu napas itu tarik dalam menggunakan diafragma. Jadi ini menurun ke bawah. Nah itu baru napas yang dalam, diafragma breathing. Dia sampai ke dalam. Nah otomatis volume paru-paru kita akan lebih membesar. Ya. Kalau orang lain mungkin bernapas 1 menit sekitar 16-20 kali, saya mungkin hanya bernapas 6 kali. Oke, karena Pelan kayak dan mompa dalam. itu mompanya sebesar-besarnya. Betul, kapasitasnya besar. Keluarkan langsung atau keluar juga pelan-pelan? Pelan juga. Nah, Itu perlu dilatih. betul, karena sistem pernapasan kita ini sudah dimanjakan dari dulu. Ya, sebenarnya napas alami kita itu napas perut. Apa itu? Nggak ada orang tidur napasnya, nggak ada. Mesti perutnya yang bergerak. Nah, itu namanya pernapasan perut. Itulah yang kita kembalikan lagi seperti kita lahir dulu. Nah, itu yang kita latih. Cara melatihnya ada napas segitiga, ada napas segi 4, ada napas segi 5, ada napas segi 6. Kalau segitiga, Iya, tarik, tekan, tahan, keluar. segitiga. Segi 4, tarik, tekan, tahan, keluar, kosong. Maksudnya? Kosong nggak boleh napas. Oh, berhenti bernafas? Iya. Untuk berapa lama? Itu kandung iramanya. Oke, terus? Segi 5, tarik, sebetulnya itu belum penuh, tarik lagi. Tekan tahan, keluar, segi 5. Oke, dihembuskannya 2 kali. Waktu Iya. narik 2 kali. Betul, jadi jadi tahan. maksimal. Terus keluarkan juga 2 kali. Kenapa nggak saya langsung ke segi 5 atau segi 4 tadi? Kenapa harus segitiga dulu? Nah, latihan apapun harus bertahap. Bertahap. Eksiden terjadi karena tidak bertahap. Oke, tidak melalui proses yang benar. Betul. Nah ini bertahap-bertahap. Konsep latihan yang sebenarnya sederhana. Ketika kita mulai latihan dasar, itu tarik napas, tekan napas, itu gak boleh keluar napas. Kita disuruh bergerak sampai 15 langkah. Jalan, Ya pakai jurus. Ada jurus 1,
sampai jurus 10. Bisa nggak diperagakan? Perlu apa? Asisten jurus 1. Jadi waktu langkah pertama udah tarik napas. Oke. Tarik, tekan tahan terus bergerak sampai 15. Itu nggak boleh napas. Nah, setelah 15 langkah, baru boleh napas keluarkan. Apa yang terjadi ketika itu? Apa yang terjadi? Dia disuruh puasa oksigen. Oke. Makanan paling penting adalah oksigen. Tapi kita nggak pernah latih tubuh pintar menggunakan oksigen. Di sini dilatih. Ya betul. Di sini dilatih sel sampai tingkat sel. Karena yang makan oksigen jangan lupa tingkat sel. Sehingga sel dilatih untuk pintar menggunakan oksigen. Se-efisien mungkin. Betul. Sehingga ketika dia napas bebas, pasti dia orang yang paling kaya oksigen. Oke. Anda kaya sekarang ya? Iya, kaya oksigen. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Matur nuwun. Anda belajar ini dari mana sebenarnya? Saya itu fansnya Kopingho. Oke, Kopingho buat anak-anak muda nggak kenal mereka. Saya kenal. Saya pelanggan dan sering dimarahin orang tua karena terlalu sibuk membaca Kopingho ketimbang belajar. Kalah dengan saya. Saya SD kelas 3. Sudah? Sehari sudah bisa 40 buku habis. Wow, dan mempraktekkan jurus Kopingho di situ. Betul. Dengan imajinasi sendiri. Betul. Dari situ saya mulai senang namanya latihan pernapasan, latihan bela diri. Nah, ketika saya masuk SMA ke Yogyakarta, saya cari perguruan-perguruan yang ngajarkan itu, macam-macam itu. Nah, dari macam-macam itulah saya buat menjadi gado-gado yang namanya Satria Nusantara. Jadi ciptaan Anda sendiri nih? Iya. Nah, ini buku dan ada sejarahnya di belakangnya. Oh. Ini karangan saya sendiri. Buku tentang apa ini? Tentang Satria Nusantara. Ada 5 tingkatan. Sejarah Satria atau ada tips untuk pernapasan? Untuk latihan lengkap. Oke, katanya mau dikasih ke saya? Monggo. Oke. Kalau belajar sendiri dengan buku ini bisa atau tidak? Kalau mau belajar sebaiknya dituntun dulu. Orang kan kemudian berpikir, oh latihan pernafasan supaya bisa lari jauh seperti Anda ikut maraton. Dalam kehidupan sehari-hari apa manfaatnya berlatih pernafasan seperti ini? Kerja apapun tidak pernah capek. Yang kedua, semua yang menaik penyakit, terutama penyakit degeneratif, bablas. Itu manfaat yang didapatkan Pertama kalau kita napas. Iya. Konsep kita pertama napas dari inti hidup. Yang kedua konsep kita adalah gerak itu ciri hidup. Gerak itu ciri hidup. Artinya? Artinya nggak ada gunanya orang itu hidup kalau dia nggak bisa bergerak. Setuju. Nah, makanya ada namanya jurus. Jadi napas kalau digabung dengan gerak jurus, maka dia akan menjadi manusia yang paripurna. Di dalam lari, itulah yang saya praktekkan. Jadi setiap saya lari, itu ada napasnya. Nggak ngos-ngosan begitu saja. Setiap saya berlari, 4 langkah saya tarik napas, 4 langkah saya keluar napas. Sehingga kalau dilihat denyut jantung saya itu pelan. Sparta Thelon 246 km, saya selesai, denyut jantung saya, atau istilah orang average heart rate-nya, cuma 115. Jadi hanya penggunaan saya sekitar 68%. Oke. Normalnya berapa kalau orang lari sejauh itu? Biasanya sudah naik sampai 85%, 90%. Kalau yang nonton ini umurnya 60 ke atas, baru sadar, baru mau ikut, terlambat atau masih bisa? Tidak ada kata terlambat. Murid saya sampai umur 92 tahun. 92 tahun? Betul. Nggak ada Dan masih kerjaan. bisa bergerak. 92 tahun? Betul. Ada yang datang ke saya itu di papa. Karena sudah pakai pen macam-macam di belakang. 3 bulan setelah itu dia sudah bisa jalan, bisa lari. Karena intinya sederhana. Kenapa orang menjadi lemah? Karena nggak pernah dipakai. Kalau bahasa saya itu syukuri nikmat, nikmat ditambah. Kalau saya itu mau punya otot berlari, saya harus berlari. Kalau saya bisa berlari, diberi otot berlari, duduk, tidur, jalan santai banget. Nggak ada apa-apanya. Tapi ketika orang itu hanya duduk, maka sama Tuhan diberi otot duduk. Begitu dia berlari, habis. itu saya. Oke, makasih Mas Yanto ya. Banyak pelajaran hari ini yang saya dapatkan dan saya yakin banyak pelajaran juga bagi teman-teman. Memang ceritanya tadi mengenai lari maraton, tapi saya senang juga mendengar apa yang Anda sampaikan tadi. Informasi ini sangat berguna bagi saya, bagi teman-teman, dan saya yakin bagi penonton kita ya. Jadi terima kasih banyak. Saya akan lanjutkan dengan satu cerita yang juga penuh dengan drama berkaitan dengan kegiatan yang oleh orang lain juga dianggap gila.
yaitu bersepeda berhari-hari dalam sebuah lomba. Siapa dia dan apa yang dilakukannya? Ikuti terus Kick Andy. Kita sudah kayak menekan kontrak untuk mempertaruhkan nyawa, keluar duit, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Kalau tadi kita sudah dengarkan cerita dari Pak Marianto. Sekarang kita sudah bersama dengan Muhammad Zaki Wardana. Ya, Zaki. Iya Bang Andi. Kamu juga kayaknya agak terganggu pikirannya. Iya. Karena lomba yang Zaki ikuti ini lomba yang juga menantang fisik luar biasa ya. Iya. Berapa hari pernah naik sepeda untuk mengikuti lomba? Rekor saya kemarin baru ini ya di Trans America Bike Race itu bersepeda 20 hari 18 jam. 20 hari 18 jam dari berapa waktu yang diperbolehkan? Jadi dari jaraknya 6.740 km dengan total tanjakan, istilahnya itu elevation gain 55.000 meter. 6.000 itu jaraknya dari mana ke mana itu ya? Itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian tambah lagi ke melintasi Pulau Jawa 1.500. Sabang ke Sampai Merauke, terus melintas dari Banten sampai ke Banyuwangi. Itulah jaraknya. Iya, kira-kira seperti itu. Yang kamu tempuh dalam waktu? 20 hari 18 jam. Udah gila ya nih. Pekerjaanmu apa sih sebenarnya? Saya tadinya bekerja di sebuah perusahaan startup nutrition dan ada sedikit usaha juga seperti itu keseharian. Jadi saya berpikir harus ada sesuatu yang baru untuk yang saya coba gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya ada juga lomba di Indonesia, lomba balap sepeda ultra cycling diadakan selama 2 tahun berturut-turut, saya ikutin. Dan saya butuh sesuatu yang baru di tahun ketiga, ya sesuatu yang lebih gila gitu. Ush, padahal yang tadi itu udah gila, untuk mau di coba Indonesia yang lebih gila. Iya. Baik, nanti cerita ya, event ini yang kamu ikuti ini apa, siapa pesertanya, kenapa jaraknya sejauh itu, dan bisa menempuh 20 hari 18 jam dari 30 hari yang diperbolehkan. Diperbolehkan, iya. Artinya ini prestasi yang luar biasa. Nah, nanti cerita bagaimana dan ini tantangannya seperti apa, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Alright, I trapped in the rainstorm. Zaki Wardana merupakan satu-satunya pesepeda asal Indonesia yang mengikuti Trans America Bike Race 2023. Lomba ini menempuh jarak 6.800 km dengan rute dari Astoria, Oregon menuju Yorktown, Virginia. Trans America Bike Race mulai diadakan pada tahun 2014 dan salah satu lomba bersepeda jarak jauh bergengsi di dunia. Setiap peserta diberi waktu menuntaskan tantangan dalam 30 hari secara mandiri. Di luar suhunya 8 derajat. Selama dalam perjalanan menyelesaikan lomba, 3 kali Zaki hampir kehilangan nyawa. It's scary. Yakni saat terjebak hujan es di Colorado, lalu kejebak tornado di Kansas dan hujan badai di Virginia. You're wet? All wet. I trapped in the rainstorm. Berkat semangat yang terus berkobar, Zaki berhasil finish dan masuk 5 besar dengan catatan waktu 20 hari 18 jam dan 5 menit. Pada tahun 2021 dan 2022, Zaki menjadi juara pertama lomba bersepeda bentang Jawa sejauh 1.500 km dari Carita, Banten dan finish di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelum menekuni hobi bersepeda, Zaki mempunyai hobi berlari dan salah satu lomba lari menantang yang pernah ia ikuti adalah Ultra Trail du Mont Blanc yang melintasi 3 negara Prancis, Swiss, dan Italia sejauh 290 km.
cycling yang di Amerika ini yang 30 hari tadi yang kamu tempuh dalam waktu 20 hari 18 jam. Iya. Itu masuk urutan keberapa kalau begitu tadi? Alhamdulillahnya dapat terakhir itu jadi urutan posisi kelima ya. Kelima. Overall ya. Oke. Pada awal memulai saya nggak berharap untuk bisa di posisi itu. Kita baru waktu awal-awal itu masih urutan belasan lah ya, 14, 16 sekitar itu. Kemudian ya seiring waktu saya mencoba bertahan, peserta di depan satu persatu juga mulai rontok, mulai bisa dilewati. Akhirnya ya berakhir di posisi 5 dari keseluruhan peserta yang finish. Pesertanya itu dari mana aja ini? Oke, kalau Ultra peserta cycling ini acara diadakan dari tahun 2014 sampai 2023. Jadi perjalanannya sudah cukup panjang. Mereka tiap tahun mengadakan. Dan salah satu lomba ultra cycling yang paling sulit di dunia. Jadi Trans Amerika ini menjadi benchmark untuk pesepeda ultra cycling di dunia. Untuk mereka mencoba ikut dan jadi salah satu event yang dinantikan gitu loh. Kalau ultra cycling di Trans Amerika ini rutenya itu aja? Iya, setiap tahun? Dia sudah fix rutenya dari eastbound, dari Astoria, Oregon, sampai ke Yorktown, Virginia. Jadi dari barat ke timur. Barat ke timur. Iya. Oke. Melewati 10 negara bagian. Tantangan terberat yang kamu hadapi apa selama perjalanan ini? Saya banyak mengeluh. Itu kan melewati Rocky Mountain ya? Iya, melewati Colorado. Iya, Denver. Betul. Oke. Nah, itu kan berbukit-bukit itu. Memang ada yang datar juga sih, tapi rata-rata berbukit-bukit itu kalau jalan desanya. Jadi di Amerika itu sangat indah sekali pemandangannya semua, tapi yang sangat berbahaya adalah cuacanya. Oke. Iya, jadi ketika pada saat itu saya datang di bulan akhir Mei dan awal Juni itu ternyata di sana belum full musim summer. Nah, jadi ini masih masa transisi dari musim sebelumnya ke musim panas. Nah, ketika saya di sana itu yang sering saya keluhkan adalah cuaca. Karena cuacanya itu berbeda sekali dengan di Indonesia, yang mana di sana kalau pagi hari itu ketika awal-awal itu bisa sampai 8 derajat. Dan di daerah tertentu itu suhunya bisa sekitar 6 sampai 5 gitu ketika dilewat daerah pegunungan. Jadi saya merasa, waduh, badan saya ini ketika latihan di Indonesia itu dapat suhu yang sangat nyaman sekali. Walaupun panas saya masih bisa tahan. Tapi ketika di sana badan ini rasanya kayak benar-benar diperas habis karena faktor cuaca tadi. Cuaca ekstrim yang paling rendah suhunya itu 5 derajatan. 1 derajat pernah. 1 derajat pernah. Ketika itu di puncaknya di daerah Colorado, titik tertingginya di Colorado kita lewat pada saat itu. Oke. Kalau suhu teratas yang... Teratas pernah itu mencapai ya 37. Tapi itu senang sekali kondisinya. Ya, karena wah ini kayak di Indonesia ini. Yang mana peserta lain pada saat itu mulai ngos-ngosan. Mulai suffer karena kepanasan ya. Kita malah jadi wah enak sekali ini seperti di Indonesia. Baik, selama perjalanan 20 hari itu kamu ngapain aja? Itu jadi artinya tidurnya di mana itu? Oke, untuk tidur ini awal-awal saya pikir ketika sebelum berangkat ke sana. Nanti mungkin saya akan tidur di pinggir jalan atau seperti di sini kita mau tidur di pom bensin atau di mana kan bisa ya. Tapi ternyata ketika datang ke sana, malam hari itu suhunya turun. Udah pasti di bawah 10 derajat. Nggak mungkin kita di emper-emper gitu ya. Betul, kita ketika ngemper ini akan jadi masalah baru yang mana nantinya kita nggak bisa pulih untuk bersepeda di hari berikutnya. Akhirnya ketika beberapa hari setelah lomba, saya pikir, wah ini harus tidur di motel ini, mau nggak mau. Karena walaupun harganya mahal, jadi ya mau nggak mau kita harus langsung ngumpet di penginapan ketika sudah sampai jam tertentu dan di daerah tertentu. Tapi ketika terjebak juga pernah, jadi pada saat itu hari keempat, saya mau nggak mau itu nginep di pinggir emperan toko orang. Karena tidak dapat motel. Habis dipakai peserta lain atau memang di situ nggak ada tempat? Di kota sebelumnya itu ketika jam 8 malam itu kondisinya sudah tutup semua. Kalau di sini kan jam 8 itu masih ada aktivitas. Di sana jam 8 itu udah nggak ada walaupun kondisi masih terang. Jadi mau nggak mau terpaksa kita harus maju lagi ke depan nyari hotel di berikutnya. Ternyata ketika maju ini juga udah pada tutup ini.
udah pada tutup daerah-daerah yang Terpaksa dilewati itu. tidur di emper-emper. Terpaksa majuan lagi, kemudian kalau maju lagi akan ketemu pegunungan. Jadi lebih baik kita Di situ. beristirahat di situ dan ya udah tidur di emperan toko. Tunggu, ini aturan mainnya gimana? Panitia tidak menyediakan tempat peristirahatan atau apa gitu Oke, gimana? ini aturan mainnya unik, Bang Andi. Jadi ketika start, peserta itu diharuskan untuk bernavigasi mandiri. Rute sudah ditentukan dari Astoria sampai ke Yorktown. Nah, peserta dilepas begitu aja. Artinya panitia nggak mau tahu. Pokoknya yang penting peserta itu dari start sampai finish mengikuti rute yang sudah ditentukan. Oke. Mau di jalan itu ada hambatan, semua ditolong sendiri. Nggak boleh dibantu sama temen, sama saudara. Jadi semua peserta dituntut mandiri menyelesaikan rute sejauh 6.700 kilo itu dari start sampai finish. Baik itu mengatur makanan, mengatur penginapan, kalau ada kerusakan sendiri-sendiri. urus sendiri. Bahkan kalau ditabrak mobil pun ya peserta cuman kasih hikmahnya aja mungkin di grup WhatsApp-nya seperti itu. Jadi udah tekan kontrak dari start sampai finish, panitia nggak bertanggung Nggak jawab bertanggung apa-apa jawab. kalau ada sesuatu hal gitu. Makanya kondisi- diwajibkan Ya. harus punya asuransi peserta yang ikut. Jadi dengan kondisi seperti itu pesertanya banyak. 55 orang yang mendaftar, Yang start, yang start 50 orang, yang finish 24 orang. orang gila semua itu pasti ya. Ada hadiahnya nggak? Pasti hadiahnya gede ini karena tantangannya besar Tidak ya. ada Bang Andi. Nggak Jadi ada, ya, nggak jadi ada hadiahnya. peserta ketika finish pun yang nyambut hanya satu orang panitia di garis finish itu. Ini lomba apa sih sebenarnya? Kenapa kamu mau ikut lomba itu? Karena menarik ya. Ternyata di luar sana semakin saya cari-cari, makin banyak lomba yang semakin gila ini dalam tanda kutip. Artinya ketika kita sudah kayak menekan kontrak untuk mempertaruhkan nyawa, keluar duit, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Makanya hanya orang gila yang ikut ini. Tapi Jadi ini untuk kamu salah membuktikan satunya. bahwa Membuktikan orang Indonesia juga bisa loh. Juga bisa mengikuti lomba-lomba seperti itu. atau ada orang Indonesia yang juga gila loh gitu ya. Iya, maksudnya Indonesia bisa lah bersaing seperti itu. Oke. Oh, sorry, aku ngomongnya gini karena nggak masuk akalku, jujur aja ya. Artinya gini loh, kita udah bayar. Iya. Terus sepanjang jalan tuh udah susah hidup kita. Iya. Sampai di finish satu orang juga yang menyambut itu. Satu orang aja, satu orang panitia. Itu pun bukan panitia yang start, karena jaraknya jauh sekali kan, 6.700 kilo. Itu mungkin orang lewat bilang tolong dong kamu sambut. Dan kamu mau. Iya, Artinya nyatanya kalau finish. tahun depan ada lagi, mau ikut lagi? Mungkin di beda negara ya. Beda negara ya, iya. karena udah satu kali cukup, tapi beda mungkin negara mau supaya mencoba. pengalamannya Iya, beda betul. ya. Tapi mau ikut lagi? Mau ikut yang di Eropa rencananya nanti. Berapa kilo itu? Itu 7.400 kilo dari Norwegia, North Cape Tarifa, sampai Spanyol Tarifa. Itu juga nggak ada hadiahnya? Tidak ada hadiahnya. Tapi mau ikut? Kepingin ikut, Keluar biaya? sudah pasti. Ini kita mau lanjutkan nggak omongan kita ini? Lanjutkan ya. Sudah Karena pasti. orang-orang karena, bilang, aduh aku nonton ada satu orang gila diwawancarain di Kick Andy. Dan yang menariknya itu lewat 15 negara yang berbeda. Yang mana kalau di Amerika kan satu iya. negara. Kalau ini lewat 15 negara. Jadi mungkin akan banyak cerita dan banyak petualangan yang akan ditemui di jalan. Itu yang mahal harganya ya. Iya. Walaupun di Amerika juga kan negara-negara bagian kan kita lewati juga. Tapi ini negara benar-benar negara ya. Oke, nanti kita ikuti ceritamu berikutnya. Pengalaman lain ya selain yang tadi. Tapi sekarang kita lihat dulu, ikuti terus Kick Andy. Ada roda rusak gitu Iya. gimana? Semua diurus sendiri. Bahkan ketika kemarin di Trans Amerika itu saya kena paku satu kali. Padahal bersepeda di Indonesia sama sekali nggak pernah kena paku. Caki, kita lanjutkan petualanganmu tadi di Amerika ya. Minta maaf kalau aku bilang itu tindakan yang nggak masuk akal. Tapi ternyata kan kamu menikmatinya dan kamu merasa happy dengan itu ya. Iya. Nah sekarang ada petualangan lain yang aku ingin tahu. Karena kamu ikut Ultra Trail du Mont Blanc. Iya. Ini di mana ini? Ini waktu tahun 2017 di Prancis. Prancis. Iya. Oke. Jadi itu salah satu misi kita sebagai pencinta trail running di Indonesia pada saat itu, ingin nama Indonesia itu ada di urutan finisher dari
PTL. PTL itu apa? Ya tadi Petit Trot Leon yang mana masih satu rangkaian kegiatan dengan UTMB. Selama ini belum ada orang Indonesia yang tercatat Pada saat itu masuk belum. finish. Iya. Ini tahun berapa? 2017. Usiamu berapa waktu itu? 26 ya. 26. 26. Udah kerja atau belum ini? Sudah kerja waktu itu Duitnya ya. Waktu itu stay masih di Jogja. Terus saya dapat undangan, dapat invitation lah dari salah satu tokoh di dunia trail running Indonesia. Kemudian kita bikin tim untuk memberangkatkan Indonesia menuju ke PTL tadi. Memberangkatkan Indonesia itu kamu sendiri atau ada? Kita bertiga. Oh, bertiga. Tapi As a pada saat team? itu ada 2 tim. Jadi kita pada saat itu untuk mengikuti rangkaian event yang PTL ini ada 2 tim dari Indonesia. Masing-masing 3? Masing-masing 3 ya. Karena Indonesia belum ada yang tercatat finish di lomba PTL, ini. iya. Walaupun diikuti oleh Indonesia udah pernah. Tahun sebelumnya pernah, kemudian tidak tidak finish, dan tahun berikutnya salah satu tokoh ini ya Kang Hendra ya mengundang lagi. Oke. Kita bikin tim baru terus untuk mencoba finish seperti itu. Berangkatlah kamu dengan tim. Iya, berangkat dengan tim. Ini jaraknya berapa? Ini jaraknya sekitar 290 km di pegunungan Mont Blanc. Melewati 3 negara, startnya dari Prancis, kemudian kita ke Swiss, kemudian ke Italia, kembali ke Prancis lagi. Di pegunungannya itu. Oke. Berapa hari? Ini 6 hari dan 6 hari lebih ya batas waktunya ya pada saat itu. 6 hari. Dan kemudian Indonesia, tim kami finish di urutan ke-30 dari seluruh tim yang mengikuti lomba tersebut. Berapa banyak tim yang ikut? Waktu itu ada sekitar 70-an ya, Wah, jadi lumayan nyempil di dong, tengah-tengah, separuhnya ya. lumayan iya. Oke, jadi tetap masuk finish. Masuk finish, Dengan waktu iya. tempuh? Waktu tempuh 6 hari 5 jam ya kalau nggak salah waktu itu ya. Oke. Seperti itu. Apa sekarang keunikan dari Mont Blanc ini? Nah, keunikan dari PTL-nya ini peserta dituntut untuk bernavigasi mandiri. Mandiri lagi. Mandiri lagi, jadi tidak ada tanda. Ini panitia semua nggak bertanggung jawab ini. Kalau di dunia ultra cycling namanya unsupported race, Bang Unsupported Andi. race, Iya. oke, nggak ada support Nggak ada sama support sekali, dari jadi harus panitia, mandiri ya. iya. Kalau ban pecah, ada roda rusak gitu Iya, gimana? semua diurus sendiri. Bahkan ketika kemarin di Transamerika itu saya kena paku 1 kali. Padahal bersepeda di Indonesia sama sekali nggak pernah kena paku. Iya lucu. Iya. Ternyata di sana lebih banyak orang yang nebar paku ini Iya, kelihatannya. terus hari keberapa itu kena serpihan bemper mobil yang pecah, tidak dibersihkan, kena di Kena ban, lagi. meletus lagi. Nah kamu emang bawa ekstra ban atau Iya, apa? jadi kalau pesepeda itu survival kitnya salah satunya ya ban dalam. Oh, Jadi ban buat dalam. nanti ketika ada kerusakan, misalkan rantai putus, kita bawa sambungan buat rantai, ban dalam ekstra. Jadi bawa Tang, obeng itu semua dibawa mini lah ya? toolkit seperti Oke. itu. Oh jadi bebannya lebih berat daripada sepedanya. Artinya sepeda ditambah Pakaian lagi ya. Oh pakaian ya? Iya Iya. betul juga. Pakaian bawa pakaian. Bawa pakaian, tapi hanya buat ganti 1 kali aja. Oh jadi jorok banget tadi itu ya. Ya nggak jorok sih, 1 minggu ganti sekali lah. Iya. Oke, Mont Blanc lagi. Tantangan yang di Mont Blanc itu apa bedanya dengan yang di Amerika ini? Oke, kalau di Mont Blanc itu karena di pegunungan, peserta dituntut untuk navigasi mandiri. Cuman enaknya ketika sampai di tempat tertentu itu ada panitia yang menunggu. Jadi checkpoint dan water station. Nah di water station atau checkpoint itu peserta dikasih makan, boleh ngambil makan semua segala macam, boleh istirahat. Kemudian melanjutkan lagi ke checkpoint berikutnya sampai nanti finish di titik finish. Sementara kalau yang sepeda tadi, ya peserta udah kayak dilepas gitu aja. Cari makan sendiri, kalau ada kerusakan diurus sendiri. Nah di pegunungan kan oksigennya tipis ya. Iya. Bagaimana kamu ngakalin ini supaya bisa bertahan? Atau tim? Ini tim 3 orang ini? Iya, Yang tim 3 3 lainnya masuk juga atau tidak? Yang kita harus bertiga itu harus barengan semua, harus masuk finish Nah ini semua. kan ada 2 tim. Iya, yang kedua juga finish. Oh sama-sama finish. Jadi 6 Sama-sama orang finish. Indonesia masuk finish. Iya, 2 tim Indonesia masuk finish pada saat 2017 itu. Baik, jadi bagaimana ini strateginya untuk ngatur supaya bisa masuk Jadi finish? waktu itu kita sempat latihan bersama beberapa kali di pegunungan, tidur juga di daerah pegunungan pada saat itu, mengakalinya seperti itu. Pegunungan mana ini? Di Gede Pangrango, Cibodas, Oke. seperti itu. Jauh dong, sana ekstrimnya dinginnya lebih ya. Jauh sekali ya perbedaan suhunya ya terutama ya.
Nah itu berapa derajat itu selama di Mont Kalau Blanc? di Mont Blanc yang paling terendahnya waktu itu sempat 10 derajat ya. Minus 10 derajat. Oke, terus tadi soal istirahat itu gimana? Di Mont Blanc pada saat itu tidur ada cabinnya ya. Jadi kalau di pegunungan dia ada kayak survival base ya, kayak di situ nanti ada kayak kabin, bisa peserta masuk ke dalam cabin tersebut, dikasih makanan dan bisa gantian tidur gitu. Jadi nanti bisa minta tolong ke panitianya untuk dibangunkan jam sekian. Oke, ini bisa mandi panitianya juga, lebih iya. bonafit lah ya, lebih Iya, manusiawi. artinya memang support ya, support panitianya. Setelah ini nanti cerita, karena petualangan pertama juga awal-awal ketika dari Carita sampai ke Banyuwangi lewat jalur selatan. Nah, coba nanti cerita, karena itu pengalaman yang juga menarik, aku yakin ya. Iya. Karena ini di Jawa dengan ya maaf truk apa segala macam lalu lintas yang padat begitu, bagaimana kalian bisa melakukan kegiatan yang seperti itu ya. Kita lihat dulu, ikuti terus Ki Candy. Jadi itu mengganggumu ya. Sampai sekarang saya masih terpengaruh sekali, Emosi. termotivasi sekali. Aku mau tahu kalau pergi ke Mont Blanc, ikut lomba atau di Trans Amerika tadi, itu biayanya berapa itu kalau boleh tahu? Kalau kemarin yang di Trans Amerika itu menghabiskan kira-kira ya satu mobil Avanza bekas lah tahun 2015. Jadi sekitar 150 jutaan. 50 jutaan gitu Iya. ya. Kalau aku mending Avanza aja deh. Tapi ini kan karena bantuan teman-teman juga, Bang Andi. Jadi teman-teman banyak yang jadi donatur, terus ada beberapa sponsor brand Indonesia yang mensupport saya. Ya ini saya persembahkan untuk Indonesia dan teman-teman pesepeda sih. Tapi duit sendiri habis berapa itu? Ada juga ya. Oke, pokoknya banyak lah ya. Iya. Iya. Terus nanti kalau mau berangkat lagi sudah kumpulin duit? Ya mungkin mengajukan proposal ke beberapa ya, sponsorship ya. Iya. Oke. Itu tahun berapa kamu ikut Bentang Jawa ini? Tahun 2021 Bang Andi. Jadi pada saat itu saya jenuh ya. Di lari ini jenuh di ultra tadinya trail. lari. Ini pertama kali naik sepeda? Sepeda, iya. Oke. Jadi saya cukup jenuh dan butuh tantangan baru pada saat itu. Itu kan lagi baru-baru habis COVID ya. Oke. Saya pikir, saya lagi lihat-lihat di sosial media, kok ada satu lomba bersepeda 1.500 kilo ini. Dari Banten sampai Banten, sampai ke Banyuwangi. dekat Bali. Udah daftarnya mahal, nggak dapat apa-apa lagi. Jadi bagi saya tapi ini menarik karena belum pernah ada di Indonesia sebelumnya lomba bersepeda sejauh ini. Aku mau informasikan ke teman-teman, kalau mau bikin lomba dan pasti banyak pesertanya, itu yang susah tapi nggak ada hadiahnya ya. Iya. Oke, jadi ini juga nggak ada hadiahnya? Nggak ada hadiahnya. Dan kalau ada apa-apa, tolong sendiri juga. Oke. Nggak boleh mendapat bantuan dari saudara, dari teman di perjalanan. Berjuang. Iya. Berapa kilometer tadi? Ini 1.500 kilometer dengan total tanjakan itu 15.000 meter. Oke, waktu tempuh yang dibolehkan? Waktu tempuh yang diperbolehkan 6 hari setengah ya. 6 hari setengah. Kamu berapa hari? Saya 2 tahun berturut-turut ikut. Tahun pertama itu hampir 4 hari lebih. Oke. Kemudian tahun kedua finish lagi, memperbaiki catatan waktu 3 hari 15 jam. Atau 87 jam ya. Jadi separuh kurang dari yang diizinkan? Iya, separuh kurang dari cut off time. Nah pada saat ini saya juga waktu tahun 2021 itu setelah finish, saya masih melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Flores sana. Oh. Ke Larantuka. Bersepeda juga? Bersepeda juga. Jadi jeda 1 hari, kemudian saya melintasi Bali. Jadi jarak segini belum memuaskanmu? Iya pada saat itu ya. Jadi pada saat itu kan lagi habis PPKM ya, pas PPKM. Jadi saya jenuh juga ketika udah finish, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya bersepeda lagi sampai ke Larantuka sana. Astaga. Di Flores. Kalau aku finish minta cuti seminggu itu untuk istirahat. Iya. Oh sampai Flores terus sampai lanjut Flores, ya? iya. Ini yang tahun pertama. Oke, Kemudian menarik. tahun kedua ya ikut lagi dengan perubahan rute sedikit, lebih sulit karena masuk ke Gunung Bromo dan alhamdulillah bisa memperbaiki catatan waktu. 3 jam itu tadi? 3 hari, 15 3 jam. hari, 15 jam. Oke. Dari pengalaman pertamamu ini, apa yang menarik? Saya dari pengalaman Bentang Jawa ini, saya membuka mata saya ya. Ternyata di luar sana tuh
masih ada orang yang lebih dari saya. Jadi saya itu bukan apa-apa. Saya hanya berusaha memperbaiki diri, terus berusaha jadi lebih baik dan mencoba sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu gila gitu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa dengan latihan yang baik, dengan plan yang terukur, akhirnya semua itu bisa dicapai, Bang Andi. Seperti itu. Oke, dari waktu ke waktu tantangannya semakin berat ya. Iya, itu yang dicari ya. Iya, itu yang dicari. Dan ketika kita bicara saat ini, saya itu cukup jealous dengan negara tetangga Malaysia atau Vietnam. Karena di sana mereka sudah finish yang namanya lomba 20 kali Ironman. Apa Jadi itu? berenang, bersepeda dan berlari. Ini 20 kali Kayak Ironman. Iya, triathlon. Iya, Oke. tapi yang ultra, Bang Andi. Ultra. Iya, jadi 20 kali Ironman itu kita berenang itu 78 kilo, berenang 78 kilo, kemudian bersepeda 3.600 kilo, dan berlari 800 kilo. Ini orang Malaysia bisa finish dalam waktu 30 hari. Indonesia belum bisa. Oke. Dan malunya lagi sama orang Vietnam yang perempuan. Dia udah 2 tahun lalu udah finish DK Ultra Triathlon. Jadi Apa udah 10 itu? kali Ironman. Astaga. Dan jadi juara 1, perempuan lagi. Astaga. Dengan berenang 38 kilo, bersepeda 1.800 kilo, dan berlari 420 kilo 10 kalinya. Oke, Jadi nanti aku- ini membuka mata saya bahwa wah, kita orang Indonesia juga harus bisa nih dengan jumlah penduduk sebanyak itu, masa kalah sama negara tetangga yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari kita gitu. Jadi itu mengganggumu ya? Sampai sekarang saya masih terpengaruh sekali, Emosi. termotivasi sekali, maksudnya mengganggu pikiran saya karena kemarin saya nyoba di Sentul ya. Itu baru 5 kalinya Ironman, itu nggak finish. Jadi saya ini bertekad dan terobsesi untuk bisa menyelesaikan yang di Sentul itu, kemudian mungkin 2 tahun lagi saya akan ke Swiss untuk mencoba yang 10 kali ultra triathlon itu. Omong-omong, kamu udah nikah belum? Belum, Bang Andi. Nah, kalau gitu cepat-cepat itu. Habis ini kamu akan dilarang oleh istrimu. Ngabisin duit itu. Siapa tahu dapat istrinya seperti Pak Yanto yang support. Ya. Oke, tapi dari wajah istrinya aku lihat agak menderita ya. Oke, nah ini kan waktu keluar Mont Blanc maupun Trans Amerika itu kan membawa nama Indonesia juga. Aku lihat tadi kan di video kamu bawa bendera Indonesia kan? Iya, iya. Nah, terus Pak Yanto tadi kan namanya diumumkan, terus kemudian orang tahu dari Indonesia juga. Iya. Ini kan membawa nama bangsa ini. Ada support dari pemerintah nggak? Alhamdulillah ketika finish tuh ada support, Bang Andi. Jadi yang ternyata gimana ini? berita saya ketika di Amerika itu mendapat perhatian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Oke. Dan mungkin dari teman-teman juga yang komunitas goeser di Amerika itu juga memantau saya terus karena beritanya cukup viral pada saat itu. Dan saya sempat ketika finish itu ya sangat terharu dan nangis karena peserta lain ketika finish itu ya masa Sendiri, bodoh, ya? yang nyambut ya cuman panitia doang atau teman-teman dekatnya. Saya yang ketika finish disambut oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, teman-teman goeser yang ada di Virginia pada saat itu, ada sekitar 15 orang menyambut saya. Dan ini saya bangga sekali menjadi warga Indonesia, menjadi orang Indonesia karena kompaknya luar biasa. Ketika finish ya disambut dengan cukup mewah, dibawain makanan Indonesia, dibawain bendera. Sementara peserta lain nggak ada yang seperti itu. Dubesnya siapa waktu itu ya? Pak Rosandi. Iya, baru kan. Iya, jadi ketika pas finish langsung setelah subuh kita bertolak ke Washington DC. Kemudian sarapan bersama Pak Dubes, Pak Rosan. Ya, kemudian ketika pulang ke Indonesia ketemu juga dengan Mas Menteri Pak Sandiaga Uno dan ketemu juga dengan Menteri Pemuda Olahraga. Oke, Ya. ada perhatian lah. Ada perhatian walaupun dan ya sesudahnya. Oke, daripada negara lain ya nggak ada yang... Iya, ya yang finish ya udah masa bodoh lah. Bagi teman-teman yang mungkin tadi ya merasa bahwa ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu aja, tidak semua orang bisa mencapai prestasi seperti ini. Apa pandanganmu atau pendapatmu terhadap pandangan seperti ini? Saya rasa semua orang ya, artinya ya nggak semua orang ya, mungkin ya sebagian besar orang bisa mencapai ini. Bisa, ini ya? tidak ada limit sih sebetulnya, Bang Andi. Jadi ketika kita mencintai sesuatu,
kita menekuni tekun, dan nanti ini akan bisa terus lebih baik melewati batasan yang kita tadinya tentukan di pikiran kita. Jadi limit itu ternyata hanya ada di pikiran. Kalau kita berlatih dengan baik, didukung dengan ilmu dan pengetahuan tentang nutrisi, tentang olahraga tersebut, harusnya kita bisa melampaui apa yang kita pikirkan gitu, seperti itu sih. Oke, pelajaran menarik ini ya. Jadi batas itu hanya ada dalam pikiran kita sebenarnya. Tapi kalau kita berlatih dengan baik, dengan cara-cara atau sebuah proses yang benar, kita akan mampu melewati batasan yang ada di dalam pikiran kita ya. Iya, Bang Andi, seperti itu. Oke, menarik. Nah, terakhir, kalau ditanya, apa sih yang membuat kamu bahagia dengan semua kegiatanmu yang dibilang gila ini? Ketika saya berhasil, ternyata apa yang saya pikirkan itu dari 1.500 ke 6.000 itu ternyata bisa loh dicapai. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi ya satu hal yang melampaui limit saya itu yang membuat saya merasa, oh ternyata saya bisa, orang lain juga bisa, saya juga bisa. Seperti itu. Selamat berbahagia sendiri, jangan ngajak aku ya. Sampai kita jumpa di Mont Blanc atau dimanapun juga, tapi aku sebagai turis dan kamu lagi sibuk bersepeda. Oke, Zaki, terima kasih banyak ya atas kesempatannya, Bang Andi. Nggak semua orang punya pengalaman seperti ini. Jadi sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang yang nonton tidak terpikirkan, tapi faktanya ada orang yang melakukannya. Iya. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih sekali, Bang Andi, kesempatannya dan tim. Sampai jumpa lagi di mana? Mont Blanc? Di Perancis. Di Perancis. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Sebelum kita akhiri episode kali ini, ada prosesi penyerahan donasi dari Mastercard Indonesia melalui benihbaik.com untuk membantu pendidikan anak-anak di Banten. Untuk itu, saya minta Firdaus Juli dari benihbaik.com untuk hadir di sini, dan juga dari Mastercard Indonesia, Mas Wibawa Prasetyawan. Terima kasih. Thank you, Mandi. Iya. Makasih sudah hadir. Thank you, Pak. Silakan diserah terimakan bantuannya. Oh iya, terima kasih. Baik, ini untuk siswa di Banten. Nah, boleh tahu, Mas Wibawa, jadi donasi ini diberikan kepada anak-anak di Banten, apa yang mendorong teman-teman dari Mastercard untuk membantu, mendukung pendidikan anak-anak di Banten? Oke, Mastercard Indonesia ini menyelenggarakan satu gerakan, namanya Mastercard untuk Anak Negeri. Kami bekerja sama dengan Grab Indonesia sebagai platform untuk penggalangan dana. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, ada 1,5 miliar rupiah terkumpul. Wow. Untuk itu, dana ini harus disalurkan secara tertib dan accountable. Dan Benih Baik kami pandang sebagai partner untuk bisa menyalurkan kepada 2.400 siswa di 10 sekolah dasar negeri di Banten. Dan itu menyenangkan sekali. Jadi karena tertibnya, sepatu, seragam gitu disesuaikan dengan student atau murid yang ada di sekolah dasar. Itu kan ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Ya, ukurannya beda-beda ya. Ukurannya beda-beda dan kami sangat mengapresiasi, sangat tertib dan sangat accountable. Baik, jadi untuk penyalurannya gimana dari Benih Baik? Tentu dari kami pertama-tama merasa sangat terhormat, Om Andi, atas apa yang telah dilakukan oleh Mastercard dan pengguna Grab. Kami mengapresiasi sekali karena ini merupakan suatu bantuan yang kemudian bisa memberikan rasa percaya diri untuk teman-teman adik-adik kita, dan yang akan kami lakukan adalah mendistribusikannya kepada anak-anak agar terus kemudian mereka bisa lebih lagi semangat belajar. Nanti akan ada di 10 sekolah dasar di Banten untuk 2.400 siswa dan siswi. Oke, harapannya apa dari Mastercard dengan dukungan ini? Oke, di dalam Mastercard itu ada satu filosofi, yaitu doing well by doing good. Doing well by doing good. Jadi kami percaya dengan mengerjakan hal yang baik akan memberikan hasil yang baik juga buat kami selaku company. Makanya ini kami senang sekali bisa mengimplementasikan filosofi itu kepada Indonesia, di mana kami mendorong upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan, kesetaraan, keberagaman, dan hak asasi yang sama untuk murid-murid di Indonesia. Dan kami senang bisa berteman dengan semua orang bersama-sama, karena ini hanya langkah kecil. Ini adalah semoga aja bisa menjadi inspirasi dan aspirasi kita semua. Amin.
Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita sekarang tutup acara ini. Bagi Anda tadi yang tidak menyaksikan acara ini dari awal, jangan khawatir karena acara ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Kemudian ada cuplikannya di channel YouTube, yaitu Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang juga terketuk hatinya untuk berbuat baik bagi sesama, sebagaimana yang dilakukan oleh Mastercard bekerja sama dengan Grab dan Benih Baik, jangan khawatir, Anda juga punya kesempatan karena ada yang membutuhkan dukungan Anda, yaitu Edwin Patikawa, umur 58 tahun. Edwin adalah seorang atlet lari nasional yang saat ini tinggal di Talang Bening, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Edwin dalam kondisi sakit dan kondisi ini membuat dia tidak bisa berjalan. Saat ini dia mendapatkan penghasilan dari jualan batagor keliling menggunakan sepeda motor yang sudah dilakukannya selama 1 tahun ini. Dengan dukungan Anda, saya yakin Edwin, atlet nasional yang sudah mengharumkan nama Indonesia, bisa hidup lebih baik. Kalau Anda terketuk hatinya, klik benihbaik.com dan Anda bisa berdonasi untuk Edwin Patikawa dengan mengetik kampanye yaitu benihbaik.com, kampanye bantu mantan atlet lari Bengkulu. Semoga episode kali ini menginspirasi Anda semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.